Pemanggil Jenius Academy Necromancer, Bab 15, perjalanan naik turun gunung yang tinggi dan miring berlangsung lebih dari 30 menit. Simon dan kelas A berlari mengejar Hong Feng dengan panik, tetapi suatu saat jalan terputus. Simon dapat melihat dua tebing di depannya, dan lembah air berbentuk buih putih mengalir di antara keduanya. Kamu perlu menggunakan warna hitam legam untuk melompati lembah di depanmu. Beberapa siswa ketakutan dengan apa yang dikatakan Hong Feng. Lo lompati itu. Tidak apa-apa, kamu hanya perlu menguasainya. Itu seperti membentuk warna hitam legam di telapak tanganmu, tapi kali ini di telapak kakimu. Dia melompat ke udara, seolah sedang mendemonstrasikan. Kabut hitam meledak di bawah kakinya, ledakan terdengar, dan dia melakukan lompatan ganda, bahkan 3 kali lipat di udara. Suara kekaguman terdengar dari mana-mana. Kamu bahkan tidak perlu melompat ke udara. Dia berkata sambil mendarat kembali di tanah sambil berguling. Segera setelah kamu hendak melompat, tembaklah jet hitam yang telah kamu kumpulkan di kakimu. Ini seperti melompat dengan menginjak jet hitam. Hong Feng, di depan, berlari melewati para siswa dan melompat dari tanah. Dengan desir dia terbang beberapa meter dan dengan mudah melintasi lembah, mendarat di sisi yang berlawanan. Datang, dia tersenyum sambil melambaikan tangannya. Pikiran siswa setelah dia menjadi lebih rumit. Kedalaman lembah itu tidak terlalu dalam, tapi tak seorang pun ingin menjadi bahan tertawaan dengan terjatuh ke dalam lembah di awal masa sekolah. Siswa yang membutuhkan lebih banyak waktu untuk memotivasi diri mereka sendiri melambat, dan siswa yang percaya diri berlari ke depan sambil berteriak. Riao, desir, mereka melompat. Kamu bisa melihat sedikit kabut hitam mengalir dari seluruh kaki mereka. 3 dari 5 mendarat dengan baik di tanah, 1 jatuh ke tanah, dan yang lainnya, yang tidak memiliki kekuatan melompat, nyaris tidak mengulurkan tangan dan meraih tepi tebing. Bagus sekali. Hong Feng mendatanginya dan memegang tangannya. Anak laki-laki itu tersenyum canggung dan memanjat tebing. Waktumu merilis jet black agak terlambat. Coba lepaskan lebih cepat lain kali. Terima kasih, Profesor. Setelah itu, siswa lainnya pun ikut melompat dari tanah. Seperti yang diharapkan dari pendaftar Kizen, sekitar 20 orang melompat, dan mereka semua berhasil. Simon, yang menonton dari belakang, menjadi sedikit gugup. Seperti melompat dengan menginjak hitam legam, melompat dengan menginjak hitam legam. Sepertinya kamu terlalu banyak berpikir, bukan, Simon? Rick dengan tenang mengibaskan jarinya. Aku akan melanjutkan. Dia berbalik dan berlari. Kemudian, dia menginjak tanah, kedua lututnya menempel di dada, dan dia terbang dengan kuat ke udara. Wow, sudut bibir Rick terangkat mendengar sorakan para gadis. Tapi sorakan itu tidak ditujukan padanya. Saat Rick mengangkat kepalanya, Hector memutar tubuhnya 1 meter di atasnya. Aduh, dia kemudian meletakkan kakinya di tanah dan meluncur ke bawah. Bahkan pendaratannya pun sempurna. Bagus sekali. Hong Feng tersenyum cerah dan mengacungkan jempol. Hector pun mengangkat ibu jarinya dan mengakhirinya dengan membungkuk sopan. Bagus, Hector, seperti yang diharapkan. Kemudian, dia melakukan tos dengan anggota faksi yang telah melompat di depannya. Bagaimanapun, aku hanya tidak menyukainya. Gumam Rick, yang gagal mendarat dan membenamkan wajahnya di tanah. Wah, pada saat itu, sorakan kedua muncul dari belakang. Rick dan Hector berbalik karena terkejut. Apa? Dia terbang. Simon melayang di udara dengan kedua telapak kakinya menghadap ke langit. Tak lama kemudian, punggungnya ditekuk dan kakinya turun, menggaruk tanah, membelakangi mereka. Aduh, tubuhnya melewati Rick dan Hector dan berhenti tepat di depan batu terdekat. Bagus sekali. Hong Feng bertepuk tangan gembira. Bajingan ini, otot wajah Hector berkerut parah. Simon membungkuk pada Hong Feng dan kembali ke murid-muridnya. Rick, bertingkah keren dengan menyandarkan punggungnya ke pohon sebelum ada yang menyadarinya, mengangkat telapak tangannya. Simon menyeringai dan melakukan tos dengan keras. Dia mulai bertingkah seperti penerimaan khusus nomor 1 sekarang. Apakah dia berencana mengambil jurusan sihir tempur? Para siswa bergumam ketika mereka berbicara tentang Simon, dan ekspresi Hector semakin menegang. Jelas sekali bahwa rencananya menjadi kacau. Sekarang, siswa lainnya, lompat. Berbeda dengan keraguan mereka pada awalnya, sebagian besar siswa berhasil, dan hanya 2 siswa yang gagal. Namun,
Para asisten yang diam-diam menunggu di lembah menangkap mereka, sehingga mereka terhindar dari tenggelam. Rick membuka buku catatannya dan menulis sesuatu. Simon bertanya padanya, penasaran. Apa yang kamu tulis? Daftar rekrutmen untuk kelas kelompok. Ini akan dimulai minggu depan, jadi kami harus mulai bersiap. Buku tersebut berisi nama-nama siswa kelas A yang harus diperhatikan, mata pelajaran yang mereka kuasai, kepribadian mereka, dan banyak lagi. Bagi Simon, Rick berbeda dari siswa lainnya. Biasanya, akan sulit untuk mengurus diri sendiri agar bisa mengikuti kelas, tetapi melihat ke arah Rick, dia sibuk mengamati orang lain. Bagaimana penyelidikannya sejauh ini? Secara umum standar kelasnya tinggi. Semuanya cukup bagus. Namun, Rick menutup buku catatannya dan mengangkat bahu. Dia agak meh. Rasanya dia akan segera dikeluarkan setelah masa perlindungannya berakhir. Simon melihat ke arah yang dilihat Rick. Gadis yang menunggangi kuda Nil berkat Simon muncul dalam pelukan asistennya. Semuanya ada di sini, kan? Kalau begitu ayo pindah ke area berikutnya. Ketika semua siswa muncul, Hong Feng mulai berlari lagi tanpa sempat bernapas. Para siswa juga mengejarnya karena terkejut. Haha, apa ini? Berbeda dengan kelas yang hanya tinggal di dalam kelas. Kelas terasa sangat dinamis. Setelah berlari selama 20 menit dan keluar dari hutan, terbentang sebuah bukit terbuka. Ada sedikit tanjakan, jadi mudah untuk dipercepat. Momen ketika semua orang mengikuti Hong Feng. Dududududududu. Hal yang sama yang terjadi beberapa jam yang lalu juga terjadi. Kuda Nil yang memindahkan para siswa muncul dari sisi lain. Haha, mereka datang ke sisi ini, Profesor. Tapi Hong Feng tiba-tiba menghilang. Hal serupa juga terjadi pada guru pendamping lainnya. Para siswa berhenti dalam kebingungan, tetapi kawanan kuda Nil yang mendekat sepertinya tidak mau melambat. Ini berbahaya. Simon juga berhenti berjalan dan memusatkan perhatian pada matanya. Seekor kuda Nil sedang berlari tepat di depannya, mencoba menabraknya. Perasaan menginjak hitam legam. Kekuatan. Simon membubung ke langit dan kawanan kuda Nil lewat di bawahnya, menimbulkan awan debu. Beberapa siswa lain di dekatnya juga melayang di udara seperti Simon. Aku jatuh. Simon memiringkan tubuhnya dan mendarat sejauh mungkin, di tempat yang tidak ada kuda Nil. Begitu dia turun, dia dengan panik berguling-guling di tanah dan harus menghindari kuda Nil. Ada dua lagi tepat di depannya. Simon mengangkat tubuhnya dan menghantam tanah dengan keras, melompat selebar rambut sebelum mereka mencapainya. Aku hampir mati. Ketakutan akan kematian membuat tubuhnya merinding dan membuatnya menggigil. Simon menoleh ke belakang dengan keringat dingin. Jangan bilang ini juga bagian dari kelas. Kalau terus begini, orang-orang akan. Mata Simon membelalak saat dia melihat ke belakang. Dia mengira kekacauan total akan terjadi, namun situasinya jauh dari itu. Seorang siswi membangun tembok di depannya dengan membuat kuda Nil tersandung dengan kutukan knalpot. Seorang siswa laki-laki menggali lantai dengan sihir hitam dan berbaring di dalamnya. Selain itu, ada siswa yang menunggangi kuda Nil dan mengaum dengan santai, serta siswa yang membentuk tubuhnya yang berwarna hitam legam seperti tali dan mengungsi ke puncak pohon. Setiap orang keluar dari krisis dengan caranya masing-masing. Kiahahahahaha, Cindy Vivas melayang di langit bersama Necromancy. Baru pada saat itulah Simon menyadari. Aku tidak dalam posisi untuk mengkhawatirkan siapapun saat ini. Ini memang merupakan kekhawatiran yang tidak perlu. Dan Simon harus bersaing dengan 1000 siswa seperti ini. Kamu baik-baik saja, Simon. Rick yang sedari tadi memanjat tiang yang terbuat dari bahan hitam legam, turun sambil berkata, "Have ho." Jangan terlalu khawatir. Semua kuda Nil itu berada di bawah kendali Profesor Hong Feng. Beberapa siswa terjatuh, tetapi kuda Nil hanya menghindarinya. Benarkah? Fakta bahwa Hong Feng bisa menggunakan sihir hitam tempur dan kekuatan keluarga druid sudah menjadi rahasia umum. Saat itu juga, para asisten yang turun dari langit berteriak sambil bertepuk tangan. Sekarang, tidak ada waktu untuk duduk-duduk sembarangan. Berdiri. Sebentar lagi, kuda Nil akan berbalik dan turun lagi. Semuanya, berdiri. Ketika para siswa mendengar kata kuda Nil, mereka menjadi ketakutan. Asisten itu menunjuk ke bawah dan berkata, "Profesor sudah menunggu di bawah sana. Kami akan segera berangkat." Sprint dimulai sekali lagi. Saat mereka melewati pepohonan lebat,
Sebuah gunung indah dengan bunga berwarna-warni terlihat dan mereka bisa melihat Hong Feng melambai di dataran datar di bawahnya. Tidak ada hambatan lagi. Ayo pergi ke profesor dengan kecepatan penuh. Apa? Para siswa bersorak kegirangan dan menuruni bukit berbunga. Simon dan Rick juga berlari menuruni lereng dengan penuh semangat. Angin yang datang dari seberang meniup keringat dengan segar. Benih dandelion di ladang bergoyang tertiup angin, dan daunnya berguguran sambil menari. Simon menuruni bukit dengan perasaan kebebasan yang aneh. Kerja bagus. Sekarang kita istirahat, teriak Hong Feng. Para siswa duduk di lantai seolah diberi isyarat, dan asisten guru membagikan minuman kepada siswa. Kegugupan mereka terobati dan gelak tawa pun pecah di mana-mana. Para siswa yang bersemangat sangat ingin menceritakan kembali perbuatan heroik mereka sebelumnya. Hah, lihat ke sana, ini makanan. Saat beristirahat, anak buah Kizen tiba dengan truk makanan. Mata semua orang membelalak. Kalian sebenarnya seharusnya makan setelah kelas, tapi menurutku kalian menghabiskan banyak kekuatan fisik, jadi aku menghubungi Kizen terlebih dahulu. Apakah itu baik-baik saja? Kiyah, kamu yang terbaik, Profesor. Selanjutnya adalah waktu makan. Menunya adalah diet tinggi protein yang sebagian besar terdiri dari daging. Rasa makanan Kizen sudah terkenal sejak awal dan ukuran porsinya sangat banyak. Mereka bahkan punya daging kedelai untuk vegetarian. Semua orang mendapatkan makanannya, duduk di rerumputan dengan pemandangan yang indah, dan menikmati makan sambil memandangi gunung dan danau. Simon dan Rick juga duduk di bawah naungan pohon. Mungkin karena makan di luar ruangan setelah berolahraga, rasa makanannya luar biasa nikmat. Wow, tidak ada profesor lain yang seperti ini. Tanpa dia sadari, Rick, sama seperti siswa lainnya, memuji kelas sihir tempur, seolah-olah dia telah terpesona oleh pesonanya. Menggunakan waktu kelasnya sendiri untuk memberi makan murid-muridnya. Itu adalah hal yang mustahil terjadi di Kizen yang ketat itu. Simon tersenyum dan mengangguk setuju. Tapi ini sedikit berbeda dari yang kudengar. Apa? Aku mendengar bahwa Profesor Hong Feng sebenarnya adalah profesor yang sangat mirip Kizen. Wajah Rick tampak seperti bertanya-tanya apa yang dikatakan Simon. Air murni dan orang yang alami itu, Profesor Hong Feng. Tidak, aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan informasi itu, tetapi itu benar-benar tidak masuk akal, tidak masuk akal. Simon berkedip, itu adalah sesuatu yang dia dengar langsung dari Lorraine. Tepuk tangan, Hong Feng bertepuk tangan dan menarik perhatian para siswa. Murid-murid, selesaikanlah. Kami akan berangkat lagi dalam 10 menit. Mendengar kata-kata itu, para asisten guru melompat berdiri dan berteriak. Kami akan berangkat 10 menit lagi. Selesaikan makanmu dan bersiaplah. Asisten guru berkeliling untuk menyebarkan kata-kata Hong Feng. Para siswa yang tadinya santai-santai, mulai menatap piringnya dan mengendurkan diri. Kita melakukan ini lagi. Kupikir kita akan kembali, menunggangi kuda Nil, setelah istirahat seperti ini. Para siswa berkumpul sambil bergumam. Saat Simon memperhatikan para asisten sibuk bergerak, dia berpikir. Aku pikir disinilah semuanya akan dimulai.